2014. The Growing Group, Bahasa Indonesia. Sebelumnya, daftar isi. Selanjutnya, 1014, kelompok yang berkembang. Baiklah, jawab Emlyn dengan sangat tenang. Mary tidak berbicara lebih lanjut saat sosoknya menghilang. Dia tahu bahwa tidak mungkin untuk merumuskan rencana spesifik dalam sekejap. Emlyn White harus terlebih dahulu mencari pendapat dari kalangan atas sanguin. Oleh karena itu, dia tidak tinggal. Ini mungkin kesempatan bagiku untuk memperoleh keilahian dan menjadi seorang Earl. Emlyn tersenyum sambil mengamati Wraith, Mary, yang pergi dengan diam. Dia belum sempat mencerna karakteristik Scarlet Scholar Beyonder. Kesempatan untuk menjadi seorang Earl yang disebutkan merujuk pada janji untuk memperoleh ritual gratis dan formula ramuan yang sesuai. Kereta terus melaju dan berhenti di pintu masuk gereja Harvest. Emlyn melihat kabut abu-abu putih di langit dengan tatapan puas, menekan topi sutranya, dan dengan santai turun dari kereta sebelum memasuki pintu katedral. Setelah berganti pakaian dengan jubah pendeta coklat, dia mengambil kain dan seember air, lalu mulai dengan serius mengelap permukaan tempat lilin. Setelah Pastor Utravsky, yang tampak lebih tinggi, menyelesaikan khotbah paginya, Emlyn berhenti bekerja dan menggerutu. Mengapa Ernest diizinkan kembali? Dia hanya meminta untuk melakukan kerja sukarela selama sebulan. Pastor Utravsky tidak merasa kesal dengan pertanyaan Emlyn yang berulang kali. Tampak sangat sabar. Mengingat pertemuannya, Emlyn segera merasa marah. Dia tidak bisa menahan diri untuk menggumam. Dia dipaksa untuk melakukan kerja sukarela, bukan atas kemauannya sendiri. Dia tidak bisa diizinkan untuk menentukan periode. Dia perlu melayani setidaknya setengah tahun. Pastor Utravsky menjawab dengan senyuman. Dia melakukannya dengan baik. Dia bekerja keras selama sebulan, membimbing para pengikut dan menyalin kitab suci. Aku bisa merasakan bahwa dia sudah menyadari nilai kehidupan dan kebahagiaan dari panen. Otot wajah Emlyn bergerak sedikit. Apakah dia segera akan menjadi pengikut Bunda Bumi? Tidak, aku tidak memaksanya untuk mengubah keyakinannya, kata Pastor Utravsky dengan lembut. Aku hanya mengajarinya ajaran Bunda Bumi dan merasakan jejak serta serpihan yang dibawa oleh kehidupan. Aku berharap dia akan mengingat rumah bagi jiwa, pelukan sang ibu, setiap kali dia merasa tersesat. Bibir Emlyn bergetar, tetapi dia akhirnya tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia menundukkan kepala dan melanjutkan mengelap. Di sebuah apartemen di Sherwood Borough, Force duduk di kursi tinggi. Tatapannya terfokus pada sebuah botol kaca kosong di meja di depannya. Dia akhirnya berhasil mencerna ramuan astrologer beberapa waktu lalu. Hari ini, di bawah pengawasan Shio, dia telah mencampurkan otak Asman dan benda terkutuk Wraith kuno menjadi ramuan scribe. Dia mengumpulkan keberanian dan meminumnya. Saat itu, dia merasakan otaknya cepat meluas. Lipatan besar dan materi putih meningkat dengan cepat, sementara tubuhnya perlahan-lahan menjadi kabur, terpisah menjadi sel-sel individu. Sel-sel itu membentuk pintu bercahaya yang mengelilingi otaknya. Force samar mendengar rintihan yang familiar, tetapi itu tidak jelas dan kabur, menghalanginya untuk mengidentifikasi kata-kata yang tepat. Bagi dirinya yang berpengalaman, itu tidak mempengaruhi dirinya sama sekali. Setelah waktu yang tidak diketahui, Force akhirnya mendapatkan kembali kendali atas otaknya dan sel-selnya, serta bisa merasakan keberadaan tubuhnya. Hampir pada saat yang sama, sejumlah besar pengetahuan beresonansi di pikirannya, membuatnya memahami cara menggunakan kekuatan seorang scribe. Otak yang bermutasi mereproduksi kekuatan Beyonder yang digunakan oleh target sebelum mendorong sebagian dari sel-sel yang teraktivasi untuk membentuk simbol, pola, dan label yang sesuai untuk penyimpanan lengkap. Ini adalah aku datang, aku melihat, aku mencatat, yang menggunakan jiwanya sebagai pena dan tubuh spiritnya sebagai kertas. Saat ini, aku hanya bisa mencatat satu kekuatan Beyonder yang memiliki pengaruh keilahian. Semakin tinggi urutan target, semakin tinggi kemungkinan kegagalanku. Bahkan, jika diarahkan pada sequence 4, aku mungkin tidak bisa berhasil bahkan sekali dalam 10 percobaan. Aku bisa merekam 8 kekuatan Beyonder sequence 5 dan 6 dengan efek setengah dari yang asli. Aku bisa merekam 20 kekuatan Beyonder sequence 7 hingga sequence 9 dengan efek yang hampir sama dengan yang asli. Ketika ramuan ini dicerna lebih lanjut, aku akan menikmati peningkatan di semua aspek ini. Force menyimpulkan pengetahuan dan pengalamannya sebelum diam-diam menggumam pada dirinya sendiri. Ini tampak tumpang tindih dengan Laimanos Travels,
Tetapi Force merasa bahwa tidak ada yang akan menganggap terlalu banyak kekuatan Beyonder itu berlebihan. Selain itu, keduanya saling melengkapi. Bagaimanapun, dia bisa menyewakan Leimanos Travels kepada anggota Tarot Club lainnya dan dibayar dengan kekuatan Beyonder. Namun, dia tidak bisa menyewakan dirinya sendiri. Pada sequence 6, seorang apprentice akhirnya memiliki kekuatan tempur yang cukup. Force menarik kembali pikirannya dan menghela napas ke arah Shio. Dia kemudian mengambil pena dan kertas dan mulai menulis surat. Dear Teacher, aku sangat senang untuk memberitahumu bahwa aku akhirnya telah menjadi seorang scribe. Aku hanya selangkah lagi dari mimpiku untuk bepergian. Setelah menulis beberapa kalimat, dia melihat Shio berdiri dan berjalan menuju pintu dari sudut matanya. Dia tergesa-gesa berteriak kepadanya, "Hei, bukankah seharusnya kita pergi ke restoran untuk merayakannya?" Shio menjawab dengan tegas, "Spiritualitasmu yang melimpah cukup serius. Kamu akan membutuhkan beberapa hari untuk mengendalikannya. Oh, kamu tidak diizinkan untuk merokok atau minum. Jangan terlalu tenggelam dalam emosimu." Setelah memberi nasihat, dia menambahkan, "Aku masih memiliki tugas yang harus dilakukan. Aku hampir cukup untuk menukar formula Judge." "Baiklah." Force mengangkat tangan. Setelah meninggalkan rumah, Shio membuka rantai dan naik ke sepeda yang dibuat khusus untuk remaja. Dia kemudian mengayuh menuju Hillstone Borough. Menurut informasi yang dia peroleh sebelumnya, Viscount Stratford telah memesan makan siang di restoran mewah. Setelah mencapai restoran, Shio mengunci sepeda pada tiang lampu jalan dan menemukan sudut terpencil untuk mengamati orang-orang yang lewat. Setelah waktu yang tidak diketahui, sebuah kereta melaju melalui kabut tipis. Ada lambang dengan bunga dan 2 cincin yang terukir di atasnya. Fokus Shio meningkat saat dia melihat kereta berhenti di pintu masuk restoran. Dia kemudian melihat Viscount Stratford yang beruban, yang berusia 40-an, turun terlebih dahulu. Dia kemudian mengulurkan tangannya kepada penumpang di belakangnya seperti seorang gentleman. Itu adalah seorang wanita yang dibalut jubah merah gelap. Shio tidak bisa melihat wajah wanita itu dan hanya memperhatikan bahwa rahangnya lembut dan kulitnya cerah. Di Blue Avenger di Laut Sonia Utara, kaki Alger Wilson terangkat dari tanah saat dia melayang di belakang jendela kabin kapten. Dia menatap dek dan gelombang jauh di luar. Setelah mencerna sebagian dari ramuan Ocean Songster, dia telah melapor ke gereja badai 2 minggu yang lalu dan telah mengumpulkan cukup poin kontribusi untuk mendapatkan ramuan Wind Blast dan berhasil mengkonsumsinya. Ini juga berarti bahwa dia secara resmi menjadi sequence ke-6. Tentu saja dia harus mencerna kembali ramuan Wind Blast, tetapi itu tidak terlalu sulit. Masalah terbesarnya adalah keributan yang ditimbulkan dari mencerna Ocean Songster terlalu jelas. Seharusnya aku membeli Word of the Sea dan menyalahkan nyanyiannya setiap kali. Alger menghela napas dalam hati, tetapi dia tidak merasa terlalu menyesal. Ini karena bahkan jika dia ingin membelinya saat itu, dia tidak memiliki uang untuk itu. Selain itu, dia telah menemukan cara untuk mencerna ramuan Ocean Songster. Aku seharusnya bisa mendapatkan informasi segera dan mengonfirmasi siapa petugas Angkatan Laut Faceak yang ingin diselidiki oleh Tuan Bodo. Alger menarik kembali pandangannya dan melayang kembali ke meja di mana ada sekstan tembaga. Saat itu, 2 pelaut melintas di dek sambil bersendawa. "Sepertinya ada siren di perairan ini. Aku selalu mendengar nyanyian mereka di malam hari," salah satu pelaut berkata dengan ragu. Rekan setianya mendengus. "Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin suara siren terdengar begitu buruk? Pasti ada suara yang dihasilkan oleh monster laut." Kota Perak di lapangan pelatihan yang tidak seramai saat siang hari. Sebongkah es biru ditumpuk di sana seperti gunung kecil. Derek tidak membawa senjatanya saat dia berdiri tanpa senjata di depan gunung es. Dengan khusyuk berdoa, Tuhan yang tidak berasal dari era ini, setelah melafalkan nama kehormatan dan membuat permohonan, dia melihat ketua dewan 6 orang, Colin Iliad, berjalan menuju blok es dari jauh. Colin, dengan 2 pedang di punggungnya, membawa botol cairan emas yang memancarkan cahaya dan panas. Dia menyaksikan Derek mengerahkan kekuatannya untuk masuk ke dalam blok es dan mengubur dirinya sepenuhnya tanpa meninggalkan satu retakan pun. Kegelapan yang dalam dan kabur menurun. Bahkan dengan kilat menyambar di langit, itu tidak mampu menerangi bagian dalam. Dalam sekejap, gelombang tak terlukiskan muncul seolah-olah sepasang mata mengawasi dari kedalaman kegelapan. Colin Iliad dapat merasakan dengan jelas bahwa Derek sedang tidur nyenyak. Meskipun Derek dibekukan dalam es yang biasanya tidak mencair dan tubuhnya bergetar, dia tidak terbangun.
Tanpa ragu-ragu, dia melemparkan botol ramuan ke depan. Sebuah sosok transparan seperti Wraith melayang di atas dan menyelimuti botol itu. Sosok ini melewati es biru dan datang ke ruang sempit di mana Derek berada. Ia mengeluarkan ramuan dan menaruhnya di dekat mulut Derek. Begitu tindakan ini dilakukan, dia segera mundur dan meninggalkan blok es. Wush! Colin Elliot tiba-tiba menghunus pedangnya dan memotong ke belakangnya ke kanan. Sebuah monster yang tubuhnya membusuk dan ditutupi mata melompat keluar dengan nanah kuning. Tidak diketahui dari mana asalnya. Saat itu, Colin melihat cahaya bersinar muncul dari tumpukan es biru. Mereka menyebarkan cahaya murni dengan intensitas membakar, kehangatan, kecerahan, dan vitalitas yang berbeda dari kilat di sekitarnya. Ini memenuhi mata Colin seolah-olah cahaya itu berasal dari zaman kegelapan. Ketua kota perak ini mengamati dengan seksama dan tidak bergerak untuk waktu yang lama sampai monster lain muncul dari kegelapan. Di istana kuno di atas kabut, Little Sun juga di sequence 5, Klein menghela napas lega saat dia mengarahkan pandangannya ke bintang merah yang mewakili The Sun dan mengarahkannya ke bintang lain. Itu menandakan Miss Justice. Selama sebulan terakhir, dia telah menyelesaikan banyak misi alkemis psikologi dan menukarkan kontribusinya untuk formula ramuan Dreamwalker. Ini juga berarti bahwa dia akan segera bertemu Hivin Rambis lagi. Sakuranovel.id. Sebelumnya, daftar isi. Selanjutnya, litanovel.id. Komentar.